Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Tani semua? Jumpa lagi dengan saya di Yotani Channel. Oke Sobat Tani, untuk jumpa kali ini di sini saya hanya mau berbagi pengalaman saja, yaitu tentang pemupukan dengan menggunakan pupuk NPK. Di samping hemat juga membuat tanaman jadi subur makmur. Selain tanaman padi, pupuk NPK ini juga bisa digunakan untuk pemupukan pada tanaman seperti jagung, kedelai, cabai, sawi, bayam, tomat, kacang, umbi, tembakau, dan juga tanaman yang lainnya. Oh ya Sobat Tani, ini untuk penggunaan pupuk NPK-nya ini kita gunakan pupuk NPK 1616 cap tawon ya. Warna bungkusnya biru seperti ini. Dan ini biasanya ya, karena dalam penggunaannya ini biar kita itu irit atau hemat ya. Ini biasanya kita gunakan dengan cara kita semprotkan untuk tanaman padi ya. Nah, biasanya Sobat Tani, dalam penggunaan pupuk NPK 1616 ini kita lakukan dengan cara disemprotkan ya. Dan dengan cara ini haruslah tepat. Dan jangan biarkan tanaman padi itu kekurangan makanan. Karena tentunya Sobat Tani tahu ya dampak dari kekurangan maupun kelebihan pupuk. Karena itu dalam pemberiannya itu harus sesuai dengan dosis ataupun dengan takaran yang dianjurkan. Nah, seperti biasa yang kita lakukan dalam pemupukan pada tanaman padi itu kita lakukan ketika tanaman padi itu berumur 10 hari setelah tanam. Kemudian lanjut kembali 20 hari setelah tanam dan hingga pada umur 30 hari setelah tanam. Kemudian pastilah kita tahu ya, ketika tanaman padi itu memasuki umur 10 hingga 30 hari atau masa vegetatif, itu biasanya dalam pertumbuhannya itu membutuhkan unsur nitrogen untuk mempercepat pertumbuhannya. Nah, untuk mempercepat pertumbuhannya tentunya dalam penggunaan pupuk NPK 1616 ini tentunya kita bisa larutkan dengan pupuk urea, karena kita tahu ya bahwa pupuk urea ini cukup tinggi untuk kandungan nitrogennya. Terus untuk dosis pemakaian di awal yaitu 10 hari setelah tanam itu biasa kita lakukan yaitu menggunakan untuk ureanya 3 kilo, kemudian untuk NPK-nya 1 kilo, kemudian bisa dilarutkan ke dalam 5 liter air, kemudian bisa diaduk sampai rata. Dan untuk dosis pemakaian yaitu 200 ml per 14 tangki liter air. Kemudian 10 hari berikutnya atau ini ya, umur 20 hari ini untuk dosisnya bisa ditingkatkan. Untuk ureanya ini yaitu ditambah yaitu 5 kilo, kemudian untuk NPK 1616-nya itu 2 kilo. Kemudian bisa dilarutkan ke dalam air 1 tong atau ember, kemudian bisa diaduk-aduk sampai rata. Nah, ini untuk penggunaannya ini bisa diturunkan lagi menjadi lebih kecil untuk ukuran dosisnya. Terus untuk ukuran pemakaiannya pun sama, yaitu 1 gelas atau ini ya 200 ml per 14 liter tangki air. Nah, setelah memasuki masa generatif ini ya, tentunya penggunaan pupuk itu tetap sama, hanya saja di sini perlu penambahan 2 bahan pupuk lagi. Ya, hal ini dilakukan untuk menambah daya gedor atau daya dongkrak pada masa pembungaannya nanti, agar nanti buah atau bulirnya itu padat, bisa panjang, dan ini ya untuk malenya itu bisa tumbuh sampai ujung pangkal.
Nah, untuk bahan pupuknya yaitu pupuk Posca dan juga KNO3. Nah, untuk Poscanya ini cukup 5 kilo saja. Kemudian bisa diaduk dengan atau dicampur dengan urea dan juga tadi ya, pupuk NPK 2 kilo tadi bisa dijeber di dalam tong atau ember ya. Ke dalam ini 5 liter air. Kemudian bisa diaduk-aduk sampai rata. Nah, setelah itu bisa diaplikasikan pada tanaman padi. Nah, untuk ukuran dosisnya sama, yaitu 200 ml per 14 liter tangki air. Nah, ini sebelum diaplikasikan ini tentunya bisa ditambah dengan yaitu satu bahan lagi pupuk yaitu KNO3. Nah, untuk ukurannya bisa ditambah yaitu 3 sendok makan, kemudian bisa diaduk-aduk sampai rata. Dan setelah itu baru kemudian bisa diaplikasikan pada tanaman padi. Oh ya Sobat Tani, setelah ini kita akan menuju kebun kita yang berada di hutan, di mana saat ini sedang ditanami tanaman cabai. Dan mengutip pembicaraan saya yang sebelumnya, yaitu mengenai penggunaan pupuk NPK dan juga urea itu hanya berdasarkan pengalaman saya, dan mungkin Sobat Tani boleh mengikuti dan boleh juga tidak, karena itu berdasarkan pengalaman pribadi saja. Karena mungkin ya, ini bukan berdasarkan ahli, dengan bahasa yang tinggi yang mungkin kadang sulit dimengerti. Ya, saya sendiri pun bukanlah ahli, karena memang saya hanyalah petani biasa yang kadang ingin tahu dan mencoba-coba, dan hasilnya pun tidak kalah dengan cara ditabur. Jadi itu semua tergantung keyakinan. Kalau tidak yakin, jangan dilakukan, dan kalau yakin, monggo silahkan ikuti. Ya, semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Nah, Sobat Tani, saat ini kita berada di kebun cabai, dan keberadaannya ini di tengah hutan, di bawah pohon jati. Dan untuk tempat atau lokasinya ini milik perhutani, yaitu wilayah Kecamatan Kedung Jati, di bawah Karisiden atau KPH wilayah Semarang ya. Dan ini untuk pemupukannya itu biasa kita pakai NPK 1616 dan juga MKP ditambah dengan ini ya, KNO3. Ya, seperti penggunaannya sama dengan pemupukan tanaman padi yang biasa kita lakukan, dan hasilnya bisa seperti ini ya. Nah, ini bisa dilihat ya, buahnya, buah cabenya sudah mulai berbuah banyak ya, dengan penggunaan pupuk NPK dan juga KNO3. Oke Sobat Tani, saya rasa sudah terlalu cukup lumayan panjang ya untuk videonya. Saya rasa kita akhiri dulu video ini, dan sebelumnya terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat dan tetap terus berkarya. Semoga video ini bisa membawa manfaat bagi Sobat Tani semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.